Better tell me that you love me, tell me that you need me, treat me like I'm everything you want and more. Tell me that I'm funny and sexy. If you don't, then honey, there's the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktadiana dari PGSD, Fakultas Ilmu Sosial dan Negara, Universitas PGRI Surakarta. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Akbar telah meluangkan waktunya yang seharusnya waktu istirahat, tapi saya wawancara Bapak bisa meluangkan waktunya. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya ingin terlebih dahulu, apakah Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri secara singkat seperti nama, asal sekolah, latar belakang pendidikan, dan juga pengalaman belajarnya. Oke, sebelumnya terima kasih pada Oktadiana ya. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Akbar Maharati, Sarjana Pendidikan. Bapak pendidikannya pertama S1 di STKIP, Pendidikan Matematika. Itu mulai mengajar dari tahun 2019. Kemudian diangkat P3K di SD 9 ini pada tahun 2022 mengajar SD. Setelah itu menyambung lagi pendidikan di Universitas Terbuka, mengambil jurusan PGSD karena saya mengajar di SD sekarang ya. Pengalaman mengajar saya pertama honor itu dari SMP. Pertama tahun 2019 mengajar di SMP. Setelah diangkat ke 3K 2002 baru mengajar di SD 9 ini. Mungkin ini pertanyaan singkat dari saya. Ada lagi? Pengalaman Oke. yang pertamanya itu, apakah yang bisa Bapak bagikan tentang kurikulum merdeka saat ini? Karena kan sekarang memang 2013 ya. Menurut saya ini kurikulum merdeka ini kan itu perubahan dari kurikulum 2013 dan sekarang, karena waktu itu setelah pandemi kita ini untuk menantang paradigma pendidikan yang baru ini untuk mengikuti zaman. Jadi di kurikulum merdeka ini anak-anak dan guru beserta guru itu diberi kebebasan, ruang bebas, dalam artian pembelajarannya itu tidak hanya berpaku pada buku yang ada di pelajaran yang ada di buku. Itu sesuai minat dan bakat kemampuan dari siswa tersebut. Jadi guru juga bisa melihat potensi siswa itu kan, dia minatnya di bidang apa, sukanya di bidang apa. Jadi guru bisa merangkai pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Dan juga belajarnya lebih menyenangkan menurut saya di kurikulum merdeka ini. berarti suasana belajarnya tentu berubah juga. Berubah ya, daripada yang 2013 kemarin kan, kalau dalam itu dari perangkatnya itu sudah ada aturannya. Sebenarnya aturannya ada. Kalau kurikulum merdeka ini kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan anak ya. Kalau dari pengalaman Bapak sendiri, bagaimana pandangan Bapak setelah menerapkan kurikulum merdeka ini? Setelah saya menerapkan kurikulum merdeka ini, menurut saya ya ada plus minusnya, ada dampak negatif dan positifnya. Positifnya, anak-anak ya senang belajarnya karena belajarnya kan itu sesuai dengan kemauan dan kemampuan mereka yang diinginkannya. Dan dampak negatifnya yaitu tadi, karena ini bebas merdeka, jadi anak-anak itu dia hanya berfokus pada yang dia suka saja pembelajarannya. Yang mata pelajaran yang mereka tidak suka, mereka cenderung mengikutinya, pembelajarannya itu tidak seperti yang disukainya pembelajarannya itu. Iya, penyesuaian ya. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya kayak 2013, nah perbedaan dasar apa yang Bapak rasakan antara kurikulum 2013 dan sekarang? Nah, itu mulai dari perangkatnya ya, mungkin guru itu dari administrasinya lebih simpel daripada yang 2013, karena 2013 itu administrasinya lebih banyak daripada yang merdeka ini, mulai dari RPP ya, prota, prosemnya, apalagi itu perangkat-perangkat yang lain itu lebih banyak daripada yang
kurikulum merdeka. Kalau kurikulum merdeka ini menyesuaikan dengan yang kata saya pertama tadi, dengan kemampuan dan minat siswa tadi. Dari perangkatnya, dari segi perangkatnya lebih simpel daripada yang kurikulum 2013 untuk merdeka ini. Nah, dari situ Pak ya, apa yang Bapak sukai dari implementasi kurikulum itu? Anak-anak lebih aktif pembelajaran, jadi dari proses pembelajarannya anak-anak itu dia lebih responsif saat pembelajaran, mereka lebih semangat pembelajarannya karena kita kan menggunakan media-media yang sesuai dengan anak suka. Ada yang seperti kemarin pembelajaran yang menggunakan musik, karena anak yang dengan hobi mendengarkan, kita menyesuaikan dengan pembelajaran, kita menggunakan musik, ada yang menggunakan gambar, media gambar, ada yang menggunakan video. Jadi anak-anak itu lebih aktif pada saat proses pembelajaran. Jadi bisa dikatakan siswa itu lebih percaya diri. Iya, lebih pede dalam belajar. Nah, kalau soal pembelajaran Bapak sendiri nih, bagaimana menurut Bapak tentang itu? Oh, di teknik itu kan mendalam ya, banyak mendalam ya, sama dari yang tadi merdeka tadi. Pembelajarannya itu mendalam, bermakna, lebih menekankan konsep ya, dia lebih mendasar ke sana ya. Dan ya pastinya menyenangkan juga mendalam ini. Untuk deep learning saya sangat setuju sebenarnya untuk pembelajaran deep learning ini, karena dia bukan hanya belajar tentang materi. Proses ini dari konsepnya, kita belajar dari konsepnya, anak itu tahu dulu dasarnya, bukan hanya tahu langsung rumus. Oh ini bahwa rumus matematika luas dari atau volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi. Nah, kita tahu konsepnya dulu dari mana. Nah, jadi untuk pelajaran deep learning ini yang saya suka ya karena dia dari konsep ini. Jadi dia itu lebih ke Pemahaman daripada materinya ya. Nah, selain itu bagaimana menurut Bapak tentang 7 kebiasaan anak Indonesia? Itu bagus penerapan 7 kebiasaan anak pintar atau anak hebat ya, mulai dari bangun pagi, beribadah, olahraga, lagi belajar, makan sehat dan bergizi. Terus tidak lupa masyarakat, dan yang terakhir tidur cepat. Itu kan untuk menunjang anak-anak untuk kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Dia dalam proses pembelajarannya itu bagus. Bangunnya pagi, tapi sudah bangun pagi mereka beribadah, olahraga, dan tidak lupa yang terakhir itu mereka tidur cepat. Kenapa tidur cepat itu masuk program 7 kebiasaan hebat? Menurut saya karena pengalaman anak-anak yang tidurnya cepat sama tidur lambat itu mereka di sekolahnya sering ngantuk ya, jadi belajarnya itu kurang fokus, tidak fokus. Jadi untuk penerapan 7 kebiasaan anak hebat itu menurut saya sangat bagus program ini. Kami juga sudah menerapkan mulai dari tahun kemarin 2025 awal ya. Jadi berkaitan pada karakter. Iya, karakter pendidikan anak kita. Ngomong-ngomong soal pengembangan diri, apakah Bapak terlibat pada kelompok belajar atau organisasi belajar seperti BSN, BBDL, SGI, dan lain sebagainya? Kalau untuk ini belajar kami cuma hanya ada di sekolah, itu namanya komunitas belajar. Kalau untuk di luar mungkin untuk saat ini belum ya, hanya cuma aktif ada namanya organisasi IGI, Ikatan Guru Indonesia, tapi itu biasanya yang pengurus, itu saya hanya anggota. Jadi terlibat aktifnya hanya cuma di komunitas belajar sekolah saja, sebatas sekolah, tidak sampai keluar. Menurut Bapak seberapa penting sih bagi seorang guru dalam membaca seperti hasil penelitian yang baru, Kalau kita sebagai guru sih menurut saya sangat penting kalau membaca itu. Yang pertama, kita guru ini bukan hanya sudah kuliah atau S1 belajar sudah, tapi terus belajar. Karena orang belajar itu tanpa batas, tidak ada batasan. Belajar, membaca, dan membaca untuk menambah wawasan. Kalau jurnal bagus untuk kita, kalau jurnal kita melihat apa sih perkembangan yang sekarang yang ada dalam pendidikan. Bisa kita contoh dari pendidikan, membaca koran, kita berarti tahu isu-isu yang ada di sekitar, di lokal, terutama di tinggal. Kita perkembangan sih ada apa saja. Jadi sangat bagus membaca itu, karena untuk menambah wawasan kita. Ya tidak tinggal informasi, apalagi sekarang kan zaman semakin berkembang, semakin canggih.
menulis sama seperti membaca, menurut saya pribadi itu sangat penting juga karena berkaitan dengan membaca, karena kita itu sebagai guru memberi contoh juga untuk siswa. Ya kalau kita siswa melihat kita guru yang rajin menulis, yang tadinya siswa tadi kan tidak sedikit malas menulis, kita kasih contoh bahwa kita kasih edukasi bahwa menulis itu banyak manfaatnya, banyak gunanya. Apalagi kita sebagai guru membuat karya ilmiah, menulis, dan kan itu bisa jadi bahan dasar kita juga untuk mengajar kita nantinya dan bisa dipublikasi dan untuk jadi referensi orang lain. Oh, bahwa di sekolah ini dia menulis kegiatan bahwa metode pembelajarannya seperti ini, jadi referensi atau model. Oh, jadi bisa jadi pengalaman yang bisa dibagikan. Iya, kalau pengalaman Bapak sendiri, apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat dibagi pada saat ini? Untuk pengalaman mungkin banyak ya, seperti ditanya juga waktu masih di SD ini saya tergolong masih baru 2022, berarti 4 tahun di sini ya pengalaman belajarnya. Jadi menurut saya kita sebagai guru itu bukan hanya bisa mampu menguasai materi, bisa menguasai kemampuan pendekatan sosial emosional dengan anak ya. Jadi kita melakukan pendekatan dengan anak. Buat apa? Karena belajar itu kita harus dekat dulu dengan siswanya. Siswanya harus senang dulu dengan gurunya. Kalau dia senang dengan gurunya, dia belajarnya semangat, tambah termotivasi. Jadi kita bukan hanya tahu materi atau mengajarkan tentang ilmu bab ini, bab itu, tapi kita bisa melakukan pendekatan dengan siswa. Dengan belajarnya, terus dalam belajar menggunakan dalam proses pembelajaran itu harus lebih banyak menggunakan televisi media. Makanya kita mengajar kalau zaman dulu namanya metode ceramah ya. Ceramah itu kan kalau zaman dulu guru menerangkan, terus guru menjelaskan, anak mencatat sudah. Sekarang lebih aktif anak itu terlibat dengan kita menggunakan media-media, misalnya media interaktif. Jadi anak itu langsung terlibat langsung. Jadi pengalamannya mungkin untuk bisa diberikan kepada calon mahasiswa, calon guru yang menjadi guru nantinya ya belajarnya dalam proses pembelajarannya lebih banyak menggunakan media pembelajaran. Apa? Kuasai pendekatan sosial emosional. Dengan cara kita menghadapi karakter anak kan berbeda-beda. Bagaimana si A ini berarti dia suka pembelajarannya seperti ini, si B suka seperti ini. Jadi kita harus juga bisa menguasai karakter tadi. Jadi tidak Iya. Iya. Ya, benar-benar. Kalau untuk saya nih Pak ya, apakah terdapat buku yang dapat Bapak rekomendasikan sehingga insya Allah kedepannya saya akan menjadi seorang guru yang hebat seperti Bapak? Tadi saya selintas ya kemarin punya referensi buku yang cocok untuk dibacakan untuk calon guru atau yang masih belajar. Itu ada salah satu judulnya itu kalau tidak salah ini namanya ini Teach Like Inline. Dia tentang memberi wawasan dan mengajar metode juga efektif ya pada di kelas. Teach Like Inline itu dari Timothy De Walker gitu ya. Sama ada satu lagi buku yang ini tentang semua murid semua guru dalam Najwa Shihab. Bisa dibaca dari di sana. Terima kasih banyak Pak ya. Insya Allah nanti kedepannya saya akan cari buku yang saya baca. Nah sebagai penutup nih, keterampilan apa yang Bapak sarankan untuk saya pelajari agar menjadi guru yang ideal? Sama seperti tadi ya, keterampilan yang harus dikuasai guru itu bukan hanya menguasai materi, tapi juga bisa menguasai tadi pendekatan sosial emosional kita ya. Anak-anak itu kan di kelas, kalau di kelas saya itu ada 25 siswa, berarti 25 yang berbeda karakternya, tidak sama. Jadi kita harus bisa juga mempelajari karakter siswa tadi. Bukan hanya materi, jadi kemampuan itu sama juga tadi. Pada saat proses pembelajaran kita harus lebih aktif mencari referensi bagaimana sih cara pembelajaran di kelas itu yang bagus dan benar untuk agar siswa itu menyenangkan belajarnya, dia lebih semangat belajarnya. Ya, salah satunya dengan menggunakan media tadi. Baik Bapak, terima kasih atas waktu